anak cucu Adam, manusia terbaik, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan terakhir kita sebutkan bahwa di usia 25 tahun sepulang dagang dari negeri Syam, beliau melamar seorang perempuan yang bernama Khadijah, dan beliau menikah dengannya, hidup bersamanya selama 25 tahun dari sebelum diangkat menjadi nabi sampai diangkat menjadi nabi setelahnya. Dan seluruh anak dari Nabi kita Muhammad SAW dari istrinya ini kecuali Ibrahim. Pada malam hari ini kita akan mendengar dan membaca terkait dengan pengangkatan Nabi menjadi Nabi dan Rasul Allah di usia keberapa dan apa awalnya. Sebelum kita baca pengangkatan Nabi menjadi Rasul, ada sebuah kejadian yang bersejarah di saat umur beliau 35 tahun. Yaitu dibangun ulangnya Ka'bah. Ka'bah itu roboh sudah beberapa kali. Pernah dibangun ulang oleh Ibrahim, pernah juga dibangun lagi oleh suku Jurhum, dan pernah juga dibangun oleh orang-orang Quraisy. Apa sebabnya roboh? Tentunya kita tahu bersama, Makkah itu di antara bukit, dia lembah, dataran rendah, sehingga kadang mendapatkan kiriman hujan, kiriman banjir dari tempat lain. Karena kalau hujan di sekitar Makkah, bahkan hujan di daerah Sabah pun, Yaman pun, kalau banjir itu akan mengalir ke Makkah, sehingga menyebabkan Ka'bah itu roboh beberapa kali. Di antara robohnya Ka'bah adalah di masanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dibangun ulanglah oleh orang-orang Quraisy. Waktu itu Nabi kita tepat berusia 35 tahun. Ada satu kejadian yang paling bersejarah tentang Nabi kita waktu itu. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Al-Hakim, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, termasuk yang Nabi sendiri yang bercerita, yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Abdullah, waktu jahiliyah, termasuk yang mengangkat batu untuk membangun Ka'bah, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Bahkan waktu itu belum keluar dengan Al-Abbas, pamannya. Karena kebanyakan pakaian waktu itu adalah hanya bersarung, dan jarang orang yang pakai baju. Ketika mengangkat batu, karena batunya juga kasar,
Al-Abbas menyuruh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menaikkan sarungnya itu ke punggungnya. Hanya saja karena sarungnya pendek, itu ia akan membuat tersingkap di bagian bawahnya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan hal itu, sehingga mereka mengangkat batu sampailah dipeletakkan sebuah batu yang dikenal dengan Hajar. Ini tepat 5 tahun sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul Allah. Orang-orang Quraisy berselisih pendapat siapa yang harus meletakkan batu itu. Semua pemuka Quraisy menginginkan dialah yang meletakkannya. Ketika mereka berselisih, maka salah seorang dari mereka mengusulkan, ij'alu bainakum hakaman. Jadikan salah seorang, angkat seseorang yang akan menjadi hakim penentu di tengah kita. Maka mereka melakukan qur'ah. Mereka melakukan undian. Kesepakatan. Semua mereka berkata, awwalu rajulin yatullu minal fajr. Kita akan percaya untuk menentukan siapa yang akan mengangkat batu itu adalah orang pertama yang muncul dari arah sini. Ternyata yang muncul adalah Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata mereka? Atakum al-amin. Ini yang saya mau sampaikan. Karena nanti ketika diangkat menjadi Nabi dan Rasul, tiba-tiba mereka tidak percaya. Sekarang mereka semua berkata, telah datang kepada kalian Al-Amin, orang yang paling terpercaya. Ini sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Mereka mengatakan, ini adalah Al-Amin, orang yang tidak pernah dusta, orang yang tidak pernah berbohong. Kepercayaan di tengah kita. Maka disitulah Nabi SAW di umur 35 tahun sudah memberikan hukum yang tepat untuk mereka yang berselisih. Jadi belum bersepakat untuk mengambil sarung dari mereka dan meletakkan. Kemudian batu itu diletakkan di sarung dan dia panggil para pemuka Quraisy masing-masing memegang ujungnya. Akhirnya semua yang berselisih tadi mengangkatnya. Dan yang meletakkannya batu itu di tempatnya Nabi Muhammad SAW. Karena yang lainnya mengangkat sarung. Kemudian dia mengambil batu di tengah sarung itu Nabi kita Muhammad SAW. Dan semua mereka ridho terhadap hukumnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini 5 tahun sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasulullah. Setelah itu berjalan waktu, maka datanglah hari Senin di bulan Ramadan, waktu pengangkatan Nabi kita menjadi Nabi. Nabi kita menjadi
Nabi. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan selainnya. Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita, awal ma budi'a bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-shadiqah. Ini awal yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Katanya awal pertama sekali diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berupa mimpi yang jujur, mimpi baik. Itu awalnya. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Fakana la yara ru'yan illa ja'at mithla falaqis subh." Tidaklah beliau melihat bermimpi dengan sebuah mimpi kecuali datang kepada beliau seperti fajar subuh, artinya cahaya di tengah kegelapan. Itu awal datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disitulah beliau mulai mempersiapkan diri, mulai menyendiri dan beribadah kepada Allah sesuai dengan sisa-sisa peninggalan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Fakana ya'ti Hira fayatahannath fihi wa huwa ta'abbud al-layali dawatil adad. Kata Aisyah, adalah Nabi biasa mendatangi Gua Hira. Belum mendatangi Gua Hira. Dan belum melakukan penghambaan di dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat itu. Di Gua Hira. Itu belum melakukan berhari-hari. Wa yatazawwadu lidzalik, dan belum berbekal untuk itu karena tidak pulang. Kalau habis bekalnya, tsumma yarji'u ila Khadijah, maka beliau akan kembali ke Khadijah. Fatuzawwidu limithliha, maka istrinya ini mendukung suaminya dalam hal itu dan memberikan bekal sama dengan sebelumnya. Hatta faji'ahul haqq wa huwa fi ghari Hira, sampai belum dikagetkan oleh al-haq, yaitu pengangkatannya menjadi nabi. Dan itu bertepatan dengan hari Senin. Ini hari Senin, bertepatan dengan hari Senin. Kata Nabi dalam hadis Anas, ketika beliau ditanya tentang puasa hari Senin, beliau berkata, "Dzaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'ithtu au unzila alayya fihi." Itulah hari saya dilahirkan dan itulah hari
saya diutus, diturunkan kepada wahyu. Jadi beliau berkata, beliau dikagetkan oleh kebenaran. Beliau di Gua Hira, faja'ahul malak fi, maka datang kepada beliau malaikat. Nanti akan disebutkan siapa itu malaikatnya. Di sini tidak ditahu oleh Nabi siapa. Datanglah malaikat di gua itu, faqala, dan berkata, Iqra, bacalah. Faqala lahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Karena kita tahu bersama Nabi kita tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Dan tentunya itu ada hikmahnya. Karena bersamaan dengan tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, orang-orang Quraisy masih saja menuduhnya itu yang dia pelajari dari orang-orang sebelumnya. Itu cerita-cerita dongeng saja yang dia baca. Itulah hikmahnya. Jadi Nabi berkata, saya tidak bisa baca. Maka kata Nabi kita, fa'akhwadani faghattani hatta balagha minil juhd. Maka dia pun meluk saya dengan pelukan yang sangat erat sampai saya tidak bisa lagi bergerak. Setelah itu, tsumma arsalani, kemudian dia melepas saya. Faqala, ini awal, ini yang pelukan yang pertama. Maka malaikat tadi berkata lagi, Iqra, baca. Faqultu, saya tetap menjawab karena belum duduk. Beliau tidak pernah berdusta. Maka saya pun katakan seperti ucapan Quri yang tadi, makna biqari, saya tidak bisa baca. Saya tidak bisa membaca. Maka kembali berulang apa yang dilakukan di awal tadi. Nabi bercerita kembali, dia memeluk saya dengan pelukan yang sangat erat sekali sampai saya tidak bisa lagi bergerak. Tsumma arsalani, kemudian dia lepaskan saya lagi. Ini kedua. Kembali dia katakan, Iqra, baca. Nabi tetap menjawab ucapan itu dengan ucapan yang sama. Dan ini terjadi sampai 3 kali. Tapi Nabi tetap menjawab dengan jawaban, ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Nah, disinilah belum diangkat menjadi nabi. Kata Nabi kita Muhammad SAW, nubitu biqra, saya diangkat menjadi nabi dengan Iqra. Disinilah turun wahyu pertama, dan ini bertepatan dengan umur belum 40 tahun. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, unzila alaihi wa huwa ibnu 40, diturunkan kepada beliau wahyu pertama waktu itu beliau berusia 40 tahun. Ini dari Anas, dari Ibnu Abbas juga sama. Kata beliau, unzila ala Rasulillah wa huwa ibnu 40, diturunkan kepada Nabi saat itu beliau berumur 40 tahun. Dan demikianlah para nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala, mereka diangkat menjadi nabi
di usia 40 tahun. Di usia 40 tahun. Iya. Karena puncak daripada usia seorang, waktu terbaik dari umurnya 40 tahun. Karena dari bayi sampai 40 itu masih usia muda. Usia muda. Di 40 disitulah kematangan umurnya. Kemudian setelah 40 itu mulai akan berkurang. Mulai akan berkurang sampai terkadang akan kembali ke perlakuan sifat seperti bayi lagi. Masa pikun. Iya, masa pikun. Jadi ini di usia 40. Diangkat baru menjadi nabi dengan Iqra, yaitu 5 ayat pertama dalam surat Al-Alaq. Setelah Nabi tetap mengatakan, saya tidak bisa membaca. Disitulah Jibril membacakan kepada beliau 5 ayat pertama dalam surat Al-Alaq. Surat Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Telah menciptakan manusia dari 'alaq, segumpal darah. Di ayat yang lain dimulai dari setetes mani. Kemudian dari mani menjadi darah, dari darah menjadi daging, dan ini prosesnya 3 kali 40 hari. 40 hari pertama mani menjadi darah. 40 hari kedua darah akan berubah menjadi daging. Kemudian 40 hari ketiga disitulah setelah menjadi daging, berbentuklah manusia. Setelah 40 hari ketiga, akan datang kepada kita malaikat yang akan menulis tentang rezeki, ajal, apa kita orang yang akan hidup bahagia atau sengsara. Ditulis semuanya. Di sini khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, dan Rabbmu yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan dengan perantaraan pen. Allamal insana ma lam ya'lam, yang akan mengajarkan manusia apa yang dia tidak tahu. Di sini terdapat faedah bahwa kita semuanya tidak bisa memahami, mengetahui apapun kecuali setelah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu. Semua kita ini sama. Keluar dari perut ibu kita tidak mengetahui apapun. Kemudian Allah menciptakan untuk kita pendengaran, penglihatan, hati. Disitulah Allah mengajarkan kepada kita ilmu.
Allah mengajarkan kepada kita ilmu. Kalau kita dapat ilmu, maka itu dari pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Setelah membaca 5 ayat tadi, maka Jibril meninggalkan Nabi kita. Itulah wahyu pertama yang turun kepada Nabi kita. Setelah itu diceritakan lagi oleh Aisyah, faraja'a biha tarju'u bawadiru hatta dakhala ala Khadijah. Maka baru kembali dari Gua Hira ke istrinya Khadijah dalam keadaan belum merasakan yang namanya ketakutan. Karena tiba-tiba ada mendatanginya dan memperlakukannya seperti tadi itu. Belum menggigil, seperti demam, kedinginan, padahal kita tahu bersama Mekah. Iya, apalagi di bulan Ramadan, bertepatan dengan musim panas. Tapi belum kedinginan. Sampai-sampainya di rumah, kata beliau, zammiluni, selimuti saya. Hatta dhahaba anhu ar-rawdu, sampai hilang dari beliau rasa takut itu. Faqala, maka beliau berkata kepada istrinya, ya Khadijah, mati. Wahai Khadijah, ada apa dengan saya? Jadi dia belum sendiri tidak tahu apa yang terjadi. Kenapa bisa seperti itu? Ada apa dengan saya? Wa akhbarahu al-khabar, dan belum ceritakan kepada istrinya. Kenapa sampai belum seperti itu tadi? Diceritakan dari awal saya di Gua Hira, lagi beribadah, datang kepada saya seorang laki-laki dan menyuruh saya seperti ini, begini. Dia ceritakan. Dan dia berkata, qad khasyitu ala nafsi. Saya khawatir diriku ini. Saya khawatir, saya takut terhadap diriku. Karena waktu itu belum berusia 40 tahun. Belum mulai takut terhadap dirinya. Tapi istrinya menenangkannya. Qala lahu, maka berkata Khadijah kepadanya, kalla abshir fa wallahi la yukhzika Allah abada. Ini ketenangan dari istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak, bergembiralah, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Padahal ini dia tidak tahu apa yang terjadi, dia cuma diceritakan, tapi dia hibur suaminya. Ini adalah perempuan pilihan Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya Allah sudah mengetahui bahwa inilah yang paling cocok untuk menghadapi masa itu. Jadi dia menghibur Nabi SAW, demi Allah, Allah tidak akan menghinakan selama-lamanya. Alasannya sederhana, beliau sebutkan, innaka latasilur rahim. Kamu suka menyambung silaturahim. Ini menunjukkan menyambung silaturahim itu baik, bahkan waktu masa jahiliyah itu dianggap baik.
Ini belum masa Islam. Masih masa kebodohan. Yang mana yang menang itulah yang kuat, itulah yang menduduki kekuasaan. Tapi namanya menyambung silaturahim itu terpuji dari masa ke masa. Itu disebutkan oleh istrinya. Sekali-sekali Allah tidak akan menghinakan. Tidak mungkin Allah membiarkanmu menderita. Tidak mungkin Allah membiarkanmu kesusahan. Kamu ini orang yang sering menyambung silaturahim. Karena sudah kita tahu bersama, ketika kita melakukan kebaikan di dunia ini, bahkan orang kafir sekalipun yang tidak punya agama, kalau dia berbuat baik, pasti akan dibalas dengan kebaikan di dunia ini. Cuma bedanya dengan orang beriman, disimpan juga untuknya pahala di akhirat. Itu saja bedanya. Semua kita akan mendapatkan balasan atas kebaikan yang kita lakukan. Makanya Khadijah berkata kepada Nabi, waktu itu belum menjadi Nabi, belum ditahu apa yang terjadi. Tapi dia sudah menghibur suaminya. Tidak mungkin Allah akan menelantarkan kamu menyambung silaturahim. Ini yang pertama disebutkan. Ini keutamaan itu silaturahim. Tidak akan membuat kita susah. Kemudian yang kedua alasannya, wa tasduqul hadits. Kamu selalu jujur dalam bercerita. Selalu jujur kamu dalam berkata. Yang ketiga, wa tahmilul kal. Kamu selalu membantu orang yang kesusahan. Masa orang yang suka membantu orang lain dibuat susah? Karena memang siapa yang membantu saudaranya, dia akan selalu dibantu. Bahkan ini dibenarkan setelah datang Islam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wallahu fi auni al-abdi, maka al-abdu fi auni akhi." Allah akan membantu seorang hamba selama hamba itu membantu saudaranya. Jadi selama kita bantu orang lain, pasti Allah akan membantu kita. Makanya ini yang disebutkan oleh Khadijah kepada Nabi, kamu selalu membantu yang sulit. Wa taqrid dhaif. Kamu selalu memuliakan tamu. Ini hal-hal yang utama dalam Islam. Wa tu'inu ala nawaibil haqq. Kamu selalu membantu orang untuk menunaikan hak. Ini hal-hal yang disebutkan untuk menenangkan suaminya. Setelah itu dia tidak tinggal diam. Karena suaminya seperti itu, tidak tahu apa yang terjadi. Maka tsumman talaqat bihi Khadijatu hatta atat bihi Waraqah ibn Nawfal ibn Asad ibn Abdul Uzza ibn Qusay. Maka Khadijah membawanya ke seorang yang bernama Waraqah ibn Nawfal ibn Abdul Uzza ibn Qusay. Ini sebenarnya ibn ammi Khadijah. Iya, anak dari pamannya Khadijah. Cuman kenapa dibawa ke sini? Karena ini orang pintar waktu itu. Dia memeluk agama Nasrani. Di tengah kehidupan jahiliyah, orang-orang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, dia sudah bisa menulis Injil dengan bahasa Arab. Ini Waraqah bin Nawfal. Tentunya orang Nasrani tahu ciri kenabian. Maka datanglah Khadijah bawa Rasulullah waktu itu, dan usia paman itu, anak pamannya tadi itu sudah tua sekali dan sudah buta matanya. Sudah buta matanya.
Maka datang bawa Khadijah. Khadijah membawa Rasulullah kepadanya dan meminta kepadanya, isma' min ibni akhi, tolong dengarkan cerita dari anak saudaramu ini. Itu tolong dengarkan cerita dari Rasulullah. Dan di sini adalah hal yang tepat yang kedua yang dia lakukan. Setelah pertama dia hibur Rasulullah, kedua dia bawa Rasulullah kepada orang yang tepat. Akhirnya Rasulullah cerita kepadanya bahwa datang kepada saya seorang yang begini. Dia mengucapkan kepada saya seperti ini dan belum memperlakukan saya seperti ini. Apa langsung komentarnya? Waraqah ibn Nawfal, hadzal namus alladzi unzila ala Musa. Ini namus. Orang Nasoro mengatakan Jibril itu namus. Inilah namus itu Jibril yang datang kepada Musa. Ini juga yang datang kepada Isa alaihi salatu wassalam. Langsung dia bilang begitu. Dan karena dia sudah tua dan buta, sudah berumur, dia berandai-andai. Ya laitani fiha akunu hayyan hina yukhrijuka qaumuk. Duhai seandainya saat kamu nanti diangkat menjadi rasul. Kan ini kan baru nabi, belum menjadi rasul, baru nabi. Duhai seandainya saya masih kuat dan hidup ketika kaum mengusir. Nabi heran. Rasulullah langsung mengatakan, awamukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusir saya? Karena sudah ditahu bagaimana kedudukan Nabi di tengah Quraisy. Di Mekah belum orang yang terpercaya. Makanya belum bertanya kepada Waraqah bin Nawfal, apakah mereka betul akan mengusir saya? Kata Waraqah bin Nawfal, na'am. Lam ya'ti rajulun qad bimithli ma ji'ta bih illa udiya. Betul. Tidak ada seorang pun yang diberikan seperti apa diberikan kepada kamu, kecuali pasti dia akan dimusuhi. Dan ini nyata. Ketika itu terjadilah fatrah wahyu, masa yang dimana tidak turun lagi wahyu, sampai Nabi naik gunung menanti itu, menunggu lagi kedatangan kedua. Kan ini baru dianggap menjadi nabi. Setelah itu datanglah masanya. Nabi juga sallallahu alaihi wasallam waktu itu, karena sudah tidak tenang kehidupannya setelah itu, belum lebih sering berselimut, membungkus diri. Maka turunlah ayat di dalam surat Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'andir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur. Awal-awal surat Al-Muddathir, wahai yang berselimut, bangkit, beri peringatan, sucikan rohmu, jauhi yang namanya berhala. Artinya dengan ini belum diangkat menjadi rasul. Disinilah saat belum menyeru, awal kali belum mendakwakan yang namanya Islam, mulailah dimusuhi. Sampai pada akhirnya di tahun ke-13
beliau diangkat, setelah diangkat menjadi Rasul, beliau mau dibunuh dan terjadilah hijrah ke Madinah. Nanti kita akan sampaikan di pertemuan berikutnya lagi itu, ya setelah kita menyebutkan nanti meninggalnya pamannya Abu Thalib dan meninggalnya Khadijah radhiyallahu taala anha di pertemuan yang akan datang. Jadi beliau diangkat menjadi nabi dengan Iqra, kemudian beliau diangkat menjadi rasul dengan Al-Muddatsir. Dengan Al-Muddatsir. Dan ini semua terjadi di usia beliau 40 tahun. Kita cukupkan dulu. Insyaallah kita lanjut lagi nanti di pertemuan akan datang. Dilanjutkan apa yang terjadi setelah itu kepada Nabi kita Muhammad SAW, apa yang diwajibkan, yang turunkan kepada beliau berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.